yang saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Kenapa setiap Isra Mi'raj itu kok suratnya selalu Al-Isra ayat 1? Padahal di situ tidak ada cerita Mi'raj. Lailan. Cerita Bani Israel ketika dia sedang berjalan dalam kegelapan. Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi pengertian Bapak Saiful Karim di dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata-kata lailan yang diartikan sebagai tengah malam diperjalankan di tengah malam seperti itu. Tetapi bagi Saiful Karim ayat ini adalah kisah Bani Israel yang sedang berjalan tengah malam, bukan kisah Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, kali ini kita mengupas terkait dengan Bapak Saiful Karim teman-teman, yang sedikit meresahkan dan bisa mengkhawatirkan akidah umat Islam. Di mana di dalam video ini Bapak Saiful Karim ini seolah-olah menolak dalil cerita Isra wal Mi'raj, menolak ayat tentang Isra wal Mi'raj. Kata Saiful Karim di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu tidak pas dalilnya sebagai cerita ataupun sebagai kisah Isra wal Mi'raj baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih parahnya, kata Saiful Karim ini, Sidratul Muntaha itu tidak ada teman-teman. Sidratul Muntaha itu tidak ada diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Sidratul Muntaha itu adanya pada diri setiap manusia. Baik Bapak Ibu teman-teman, jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya dan pendapatnya di bawah. Kita akan mendengarkan bersama pendapat daripada Bapak Saiful Karim ini teman-teman. Berikut ini. Ini yang saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Kenapa setiap Isra Mi'raj itu kok suratnya selalu Al-Isra ayat 1? Padahal di situ tidak ada cerita Mi'raj. Itu cerita Isra. Jadi bagi Bapak Saiful Karim, surat Al-Isra ayat 1 itu tidak pas dalilnya terkait dengan Isra wal Mi'raj. Karena bagi Saiful Karim ini, di dalam ayat 1 tersebut tidak ada cerita tentang Mi'raj, tetapi cuman Isra, kata Bapak Saiful Karim ini teman-teman. Lailan. Cerita Bani Israel ketika dia sedang berjalan dalam kegelapan. Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi pengertian Bapak Saiful Karim di dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata-kata lailan yang diartikan sebagai tengah malam diperjalankan di tengah malam seperti itu. Tetapi bagi Saiful Karim ayat ini adalah kisah Bani Israel yang sedang berjalan tengah malam, bukan kisah Isra wal Mi'raj. Tentu ini sudah keliru sekali dan sudah bertentangan dengan pendapat para ulama yang terdahulu teman-teman. Ada nggak kata Mi'raj di situ? Nggak ada. Kata Mi'raj itu adanya di Quran surat Al-Ma'arij. Bahkan lebih eksplisit lagi, Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan di Quran surat An-Najm. Cuman silakan ikut peringatan Isra Mi'raj di kota Bandung 100 kali akan mendapatkan ayat yang sama 100 kali. Coba kita buka Quran surat An-Najm dulu. Di Quran surat An-Najm Allah mengatakan begini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati ma yagsa. Ada kata apa di situ? Di sini saja Bapak Saiful Karim sudah ketahuan teman-teman, bacaannya saja sudah salah ya. Yagsa sidrati ma yagsa. Dia tadi membacanya dengan kalimat idh yaghsha sidrati ma yaghsha. Tentu ini sudah keliru sekali dan sudah merubah makna karena sudah salah dalam bacaannya teman-teman. Kalimat yang benar di dalam surat An-Najm ayat 16 ini adalah idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Bapak Saiful Karim tadi membaca sidrati. Tentunya ini sudah keliru sekali dan sudah jauh berubah makna dan pengertiannya teman-teman. Ada kata-kata apa? Sidratil Muntaha. Sering dengar ibu-ibu Sidratil Muntaha? Sering dengar bapak-bapak Sidratil Muntaha? Saya tanya ibu dulu, apa Sidratil Muntaha? Apa Sidratil Muntaha? Ayo, udah jadi panitia Isra Mi'raj berapa kali?
Ya, iya, apa Sidratul Muntaha? Tuh kan bingung, tidak pernah ada pencerahan. Yang menyedihkan, saya pernah ngasih ceramah di perguruan tinggi yang di situ ada pelajaran bahasa Arab. Saya tanya mahasiswa bahasa Arab, apa Sidratul Muntaha? Mereka jawab langit ketujuh. Padahal sidrah itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jantan bahasa Sunda. Sadar. Astagfirullah. Sadar katanya artinya. Sadar itu dari bahasa Arab. Sidrah. Sin bukan sod. Kalau belajar ilmu nahwu sorof, sod dengan sin bisa berganti, itu namanya iflak. Artinya bisa sama. Tentu ini sangat keliru sekali teman-teman. Kata sadar di dalam bahasa Indonesia itu bukan berasal dari bahasa Arab. Teman-teman bisa membuka di Google Translate apa bahasa Arab dari kalimat sadar. Sesuai dengan translate yang diberikan, tentu bukan kalimat sadara, bukan sidira. Tetapi kalimat yang diberikan arti dari sadar ke dalam bahasa Arab itu berbunyi wa'iya, bukan kalimat sadara ataupun sidira. Sidira ini tentunya artinya merupakan pohon teman-teman ya, sebuah makhluk Allah yang berbentuk pohon yang ditempatkan paling ujung, makanya namanya adalah Sidratil Muntaha, pohon yang tempatnya paling ujung, pohon yang tempatnya paling berkesudahan, seperti itu teman-teman. Sedangkan di Arab adalah sin. Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu artinya penghujung, Al-Muntaha artinya puncak. Jadi Sidratul Muntaha artinya puncak kesadaran, bukan suatu tempat di sana. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit. Allah. Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak namanya Sidratul Muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai Sidratul Muntaha Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Makanya di dalam kitab Gaiti karya Imam Al-Dardiri, di situ dikatakan di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Nah, baik teman-teman, di sini saja kita sudah bisa mengkoreksi daripada kekeliruan Bapak Saiful Karim ini teman-teman. Setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. Pertama, beliau ini Bapak Saiful Karim ini secara tidak langsung dia sudah menolak dalil Isra wal Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat 1. Kata Bapak Saiful Karim tadi tidak bercerita tentang Mi'raj. Justru kata Saiful Karim, ayat ini bercerita tentang Bani Israel yang berjalan di tengah malam teman-teman, yang berjalan di tengah kegelapan. Maka dalam hal ini Bapak Saiful Karim ini sudah sangat keliru sekali mengartikan ataupun menafsirkan ayat ini sesuai dengan asumsinya saja, sesuai logikanya saja, sesuai pikirannya saja, di mana dia tadi mengatakan bahwa perjalanan tengah malam yang penuh dengan kegelapan itu bukan perjalanan Nabi, tetapi perjalanan Bani Israel. Sangat keliru sekali teman-teman. Poin yang kedua, bacaan daripada Bapak Saiful Karim sudah kita dengarkan tadi, ada yang salah, di mana kalimat yang benarnya adalah idz yaghsha sidrata ma yaghsha, tetapi Bapak Saiful Karim membaca idz yaghsha sidrati. Dia memisahkan kalimat yaghsha, padahal di sana ada baris siddah ataupun tasydid teman-teman. Yang kedua, dia membaca sidiroti bukan sidirota. Tentu ini sudah salah dan keliru sekali. Poin yang ketiga, kata Bapak Saiful Karim, arti sidira itu, sadaro itu adalah puncak ataupun sadar. Justru ini sudah keliru sekali teman-teman. Di dalam bahasa Arab, kalimat sadara itu tidak pernah diartikan menjadi sadar ataupun puncak, tetapi kalimat sadara ataupun sidira itu diartikan sebagai pohon. Hal ini tercantum di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat 28 yang berbunyi fi sidirim makhdud, yaitu yang berarti mereka berada di antara pohon bidara. Jadi sidira ini adalah artinya pohon. Dalam konteks surat Al-Waqiah ini diartikan pohon bidara teman-teman. Lalu ayat selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arami wa baddalnahum bi jannataihim jannataini
zawatai ukulin khamti wa asli wa syai'im min sidirin qalil. Ada kalimat min sidirin. Kalimat sidirin ini diartikan sebagai pohon asal yang sejenis dengan cemara. Maka kalau Bapak Saiful Karim mengartikan kalimat sidir itu yang berartikan sadar, tentu itu sudah keliru dan tidak cocok lagi dalam kosakata bahasa Arab, teman-teman. Lalu poin yang keempat yang saya ambil, teman-teman, Bapak Saiful Karim ini sudah menampilkan yang namanya Sidratul Muntaha, tidak membenarkan ataupun tidak meyakini adanya Sidratul Muntaha. Bagi dia, bagi Saiful Karim ini, Sidratul Muntaha itu adanya pada diri kita masing-masing, yang dia artikan sebagai puncak kesadaran manusia. Maka sangat jelas sekali ini sudah bertentangan dengan akidah kita dan sangat keliru bila kita mengikutinya, teman-teman. Dan tentu kita harus tahu bahwa pengajian daripada Bapak Saiful Karim ini sejak tahun 2012 ini sudah dilarang MUI, teman-teman. Bahkan Ketua MUI Kiai Khalil Nafis pernah mengatakan agar orang yang pernah mengaji dengan Saiful Karim agar berhenti saja, karena ajaran daripada Bapak Saiful Karim itu sangat meresahkan dan mengkhawatirkan akidah umat Islam. Nah, kira-kira Bapak Ibu teman-teman semuanya, bagaimana pendapat Bapak Ibu teman-teman? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Mungkin lewat video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Tetap kita jaga akidah kita daripada penyimpangan-penyimpangan yang bisa menjerumuskan kita daripada akidah yang benar, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.